Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pakala, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Inggris yang asik. Belajar bareng, sukses bareng. Kembali lagi dalam media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan DITI. Namun alangkah baiknya kita mengulas sedikit materi sebelumnya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana jenis-jenis pemberontakan. Yang pertama jenis pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi, seperti contohnya pemberontakan PKI dan DITI. Kemudian jenis pemberontakan terkait dengan vested interest atau kepentingan, yaitu APRA, RMS, Andi Aziz. Dan yang ketiga, jenis pemberontakan karena sistem pemerintahan, contohnya PRRI, Permesta, ya, di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, yang harus kita ingat bersama adalah pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 diproklamirkan oleh dua tokoh PKI Madiun, yaitu Musso dan Amir Syarifuddin. Ya, kedua tokoh ini yang memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948 yang beribu kota di Madiun. Wilayah pemberontakan PKI Madiun meliputi Rembang, Jawa Tengah, Purwodadi, Jawa Tengah, Ngawi, Jawa Timur, Sarangan, Magetan, Jawa Timur, Madiun itu sendiri di Jawa Timur, dan Ponorogo sebagaimana yang ada dalam peta di sebelah kiri kita. Lanjutnya, pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 tidak lantas membuat PKI menjadi organisasi terlarang di Indonesia, namun pembubaran PKI dan PKI menjadi organisasi terlarang di Indonesia, ya, tepatnya pada 12 Maret 1966. Kemudian diperkuat oleh Kepres 13/1966 dan TAP MPRS 25 tahun 1996. Tentunya, ya, setelah pemberontakan PKI yang kedua pada tahun 1965, ya, atau yang sering kita istilahnya kita dengar dengan 30 SPKI. Baik, ya, bab 1 pemberontakan DITI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITI, ya, di Indonesia itu terjadi di beberapa tempat, ya. Yang pertama pusatnya yaitu di Jawa Barat, ya, nanti kemudian ada merembet di beberapa wilayah lain Indonesia, ya, contohnya seperti Sulawesi Selatan, di Kalimantan, Jawa Tengah, dan Aceh. Kita mulai dulu dari pusatnya yaitu di Jawa Barat. Dasar pemberontakan. Konsep NI Negara Islam Indonesia muncul sejak penjajahan Jepang. Ya, pada saat itu pencetusnya adalah Kartosuwiryo, sebagaimana kita lihat gambarnya di sebelah kiri kita, ya, Kartosuwiryo, SM Kartosuwiryo. Kartosuwiryo membentuk pesantren Sufah. Sufah sendiri artinya menyisihkan diri, ya, pada 24 Maret 1940 sebagai wadah pendidikan Islam yang merekrut para pemuda untuk latihan kemiliteran dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah ini kelak menjadi TII Tentara Islam Indonesia. Ya, sebelumnya, ya, Laskar Hizbullah dan Sabilillah ikut serta dalam perjuangan melawan Belanda. Kemudian Sufah atau tadi yang sudah disebut mensucikan diri, ya, pesantren Sufah ini berlokasi di perbukitan, ya, itu di sekitar wilayah Malangbong, Balubur, ya, Limbangan, ya, tepatnya di Pasundan atau di Jawa Barat. Setelah agresi militer 14 Agustus 1947, Kartosuwiryo menyatakan perang terhadap Belanda. Dia juga menolak hasil perundingan Renville 17/6/1948 dan tetap berada di wilayah Pasundan, Jawa Barat bersama sekitar 400.000 laskar bersenjata, yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Selanjutnya, proses pemberontakan DITI yang pertama, bagaimana Kartosuwiryo selaku Sekretaris 1 Masyumi membekukan kegiatan partai di Jabar
lalu menggelar konferensi Cisayong untuk membentuk NII-TI di suatu lokasi di Pegunungan Jabar. Lalu berlanjut di 19 Desember 1948, ya, Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan menguasai ibu kota Yogyakarta dan menangkap beberapa tokoh penting di Indonesia termasuk Presiden Soekarno-Hatta. Hal ini dinilai akhir riwayat RI oleh Kartosuwiryo, sehingga Kartosuwiryo mengklaim Jawa Barat adalah wilayah facto NII. Pasukan divisi Siliwangi yang sedang long march mundur dari wilayah Belanda di Jawa Barat, ya, keluar wilayah Belanda yaitu ke Jawa Tengah dianggap sebagai gerombolan liar bersenjata oleh Kartosuwiryo. Tentunya apa yang diklaim oleh Kartosuwiryo itu salah. Mengapa demikian? Karena kita tahu pada saat agresi militer Belanda kedua, ya berhasil memang menyerang ibu kota negara Yogyakarta ketika itu, ya ada serangan balasan, ya kita kenal dengan istilah serangan umum 1 Maret, ya atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono ketika itu dengan izin ya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akhirnya serangan umum 1 Maret tersebut ya berhasil menguasai Jogja selama kurang lebih 6 jam. Dan itulah yang menyebabkan bahwa Indonesia masih ada, sehingga klaim ya Kartosuwiryo akhir riwayat RI adalah salah. Selanjutnya 25 Januari 1949 ya terjadi kontak tembak pertama dengan TNI ya saat pasukan divisi Siliwangi ya kembali ke Jabar dari Jateng ya sehingga terjadi perang segitiga karena di situ ada terlibat pihak TNI, DITI dan Belanda yang masih berada di wilayah Indonesia ya. Kita tahu Belanda belum mundur ya kecuali nanti setelah perundingan KMB ya, tentara Belanda semua ditarik. Kemudian untuk meredam pemberontakan DITI Jawa Barat, pemerintah pusat mengupayakan soft diplomasi ya atau perundingan damai ya dengan mengutus M. Nasir sebagai pimpinan pusat Masyumi. Namun ya ditolak atau gagal. Bahkan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 mendeklarasikan NII Negara Islam Indonesia. Bagian selanjutnya, bagaimana kita memperhatikan langkah-langkah penumpasan pemberontakan DITI Jawa Barat. DITI ditumpas dengan dua pendekatan. Pendekatan yang di awal tadi sudah disebutkan yaitu diplomasi, yang kedua dengan jalur militer. Ya, diplomasi yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu dengan cara mengutus M. Nasir, namun gagal. Yang kedua, ya masih diupayakan diplomasi dengan cara mengutus Wali Al-Fatah. Ya, Wali Al-Fatah di masa kabinet Nasir ya yang membujuk untuk berunding. Namun lagi-lagi gagal karena Kartosuwiryo hanya mau berunding jika pemerintah mengakui NII. Atas ya klaim Kartosuwiryo tersebut, maka pemerintah tidak punya cara lain kecuali menggunakan opsi operasi militer atau perang. Opsi operasi militer merupakan wujud ketegasan pemerintah ya dengan tidak membiarkan berlarut-larut pemberontakan tersebut yang sudah pasti dapat merugikan rakyat ya. Sehingga dengan mengirimkan pasukan Siliwangi yang bersandi operasi Baratayuda ya dengan strategi pagar betis berhasil mendesak mundur DITI. Hasilnya pada 4 Juni 1962 Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, daerah Jawa Barat oleh pasukan Batalion 328 Divisi Siliwangi, lalu dieksekusi mati di Kepulauan Seribu pada 5 September 1962. Nah, itu adalah di sebelah kiri kita bagaimana kita melihat bagaimana Kartosuwiryo dieksekusi mati oleh regu tembak ya, mulai dari ditangkap, ditembak dan dipastikan bahwa yang bersangkutan telah dieksekusi mati dengan baik. Selanjutnya, muncul juga
pemberontakan DITI di wilayah lain. Wilayah selanjutnya yaitu Jawa Tengah. Bagaimana dasar pemberontakan DITI di Jawa Tengah? Pemberontakan DITI Jawa Tengah itu terjadi pada kurun waktu 1949 sampai 1950. Ya, cukup singkat ya. Dengan dipimpin oleh Amir Fattah. Nah, kita tahu Amir Fattah itu sesuai dengan gambar yang paling kanan pemimpin pemberontakan DITI Jawa Tengah. Ya, Amir Fattah sebelumnya adalah komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Ya, kita tahu Hizbullah tadi ya, Hizbullah dan Sabilillah ya bagian ya komponen utama dari TII ya. Ya, akibat dari hasil perjanjian Renville, TNI dan Laskar Perjuangan terpaksa hijrah ke Yogyakarta. Ya, kita tahu harus mundur kan karena wilayah tersebut diklaim oleh Belanda. Amir Fattah mendatangi Brebes untuk bergabung dengan pemberontakan pada 23 Agustus 1949. Setelah Amir Fattah tadi ya bersumpah kepada Kartosuwiryo, artinya bahwa Amir Fattah menjadi bagian dari DITI. Sejak saat itu seringkali penyerangan kepada TNI dan beberapa desa seperti Desa Rokeh Jati, Pager Barang, sekitar Tegal dan Brebes sering dilakukan oleh kelompok DITI Jawa Tengah. Ya, kita lihat peta ya wilayah DITI Jawa Tengah. Ya, ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Lanjut, pada Agustus 1948, Amir Fattah membawa 3 kompi pasukan Hizbullah ke Pekalongan yang ditinggalkan TNI akibat perjanjian Renville, lalu mendirikan Majelis Islam dan pasukan Mujahidin. Kartosuwiryo menunjuk Amir Fattah, pemimpin DI Jateng, ya pada 23 Agustus 1949 sekaligus memproklamirkan DI Jateng bagian dari DI Kartosuwiryo. Bumi Ayu menjadi basis pertahanan sekaligus aktif ya penyerang pos-pos TNI di sekitar Tegal, Brebes, Banyumas, Pekalongan sehingga salah satu gugur ya salah satu aparat ya yaitu Komisaris Bambang Supeno. Kemudian bagaimana akhir pemberontakan DITI Jawa Tengah? Akhir pemberontakan DITI Jawa Tengah yaitu ya pada tahun 1950 TNI membentuk Gerakan Banteng Negara GBN. Di bawah Kolonel Sarbini lalu diganti oleh Letkol Bahrun. GBN mampu memisahkan DI Jateng dan Jatim dan memadamkan pemberontakan DI Jateng. Lantas Amir Fattah ditangkap pada 22 Desember 1950, maka berakhirlah pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah, kita beralih ke Aceh. Ya, di Aceh juga terjadi pemberontakan DITI. Dasar pemberontakan DITI Aceh adalah pada awal Agustus, Wakil Perdana Menteri Kabinet Hatta kedua, Safruddin Prawira Negara ditempatkan di Aceh untuk memimpin perjuangan di Sumatera jika KMB gagal. Safruddin tanpa koordinasi dengan kabinet menjadikan Aceh sebagai provinsi terlepas dari Provinsi Sumatera Utara. Dan Daud Beureus diangkat menjadi gubernur. Nah, Daud Beureus sebagaimana yang ada di foto sebelah kiri kita. Ketika RIS dibubarkan dan kembali menjadi RI, penyederhanaan administrasi pemerintahan berlaku dengan menurunkan status Aceh menjadi daerah karesidenan di bawah Sumatera Utara beribu kota di Medan. Daud Beureus dan pengikutnya di Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pusat sangat kecewa akan hal ini. Nah, kita lihat itulah peta wilayah Aceh ya yang berwarna coklat tua ya cukup luas tentunya. Kekecewaan tersebut lantas membuatnya menyusun kekuatan menghimpun dukungan rakyat melalui sentimen agama serta menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo. Puncaknya 21 September 1953 Daud Beureus mengeluarkan maklumat bahwa Aceh bagian dari DITI dan secara serentak
menguasai kota-kota di Aceh, serta melakukan propaganda menolak pemerintah pusat Republik Indonesia. Komandan Daerah Militer Aceh KDMA Letkol Syama'un Gaharu menerapkan konsepsi prinsipil bijaksana, yaitu menerima pemberontak yang ingin kembali ke RI dan menghancurkan mereka yang membangkang. Bagaimana akhir pemberontakan DITI Aceh? Pada 5-7 Juli 1957, Letkol Syama'un dan tokoh DITI di Desa Lamteh menghasilkan Ikrar Lamteh, menghentikan perang dan mengupayakan jalan terbaik konflik Aceh. Namun, pada hal ini, Daud Bodoh menolak dan terus berperang. Kemudian, 17 Desember 1962 terjadi musyawarah kerukunan rakyat Aceh oleh Pangdam 1 Kolonel M. Yasin. Secara bertahap, DITI Aceh dapat diselesaikan melalui diplomasi. Daud Bodoh akhirnya kembali ke masyarakat untuk berdamai, maka selesailah pemberontakan DITI Aceh pada 1953 sampai 1962. Namun Aceh kembali bergejolak. Nah, pada bagian yang lain ya, tapi kita singgung sekilas ya. Namun ya, pada 4 Desember 1976 muncul ya gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang dipimpin oleh Tengku Hasan Ditiro yang angkat senjata melawan RI. Pemerintahan Orba ketika itu adalah Presiden Soeharto merespon keras dengan menerapkan DOM, daerah operasi militer, pada 1980-an sampai 1990-an. Hasilnya, ya pergerakan GAM, ya pemberontakan GAM kembali mereda. Lanjut, pada 2003 masa Presiden Megawati, konflik kembali memanas, sehingga Megawati kembali menerapkan DM, darurat militer. Dan pada setahun berselang, yaitu pada tahun 2004, tepatnya 26 Desember 2004, ya terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa, itu bencana tsunami. Hal itu menuntut konflik GAM dan pemerintah mereda akibat bencana nasional tersebut. Kemudian dilanjutkan pada 15 Agustus 2005 di masa Presiden SBY, ya, di Finlandia telah tercapai kesepakatan damai antara GAM dan NKRI dengan menjadikan Aceh sebagai bagian dari daerah istimewa, ya, atau provinsi istimewa, ya, yang kita kenal saat ini menjadi Nangro Aceh Darussalam. Ya, dengan demikian selesailah pemberontakan di Aceh ya terkait DITI. Lanjut, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Latar belakang pemberontakannya adalah berbagai laskar di Sulawesi Selatan telah berperang melawan kolonialis Belanda di masa revolusi yang tergabung dalam KGSS, Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Kemudian, KGSS meminta seluruh anggotanya menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, ya, dengan bernama Divisi Hasanuddin, ya, di bawah pimpinan Panglima Kahar Muzakar. Ya, Kahar Muzakar sebagaimana fotonya di sebelah kiri. Namun TNI menolak hal itu, bahwa ya TNI hanya menerima tentara yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat ya tidak dapat masuk langsung di Korps Cadangan Nasional. Tentunya tuntutan yang tidak dipenuhi oleh KGSS ini membuat Kahar Muzakar dan KGSS kecewa. Ya, 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar dan KGSS menyatakan diri bergabung bersama DITI Kartosuwiryo di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, bagaimana pemadaman pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan? Mulai 16 Agustus 1991, Kahar dan pengikutnya masuk hutan dan angkat senjata melawan TNI. Berpusat di Gunung Latimojong, Enrekang, Sulawesi Selatan. Nah, kita lihat itu wilayah Latimojong, Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagaimana yang ada di lingkaran merah. TNI bereaksi keras dengan mengirimkan divisi Siliwangi sebagai bantuan hingga Februari 1965. Pada saat itu persembunyian Kahar diketahui ya oleh tentara divisi Siliwangi yang dipimpin oleh pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana. Pada 3 Februari 1965 pukul 3 WITA waktu Indonesia Tengah,
Umar menemukan gubuk di tengah hutan, kemudian keluarlah seseorang dari gubuk itu dengan membawa geramat. Ili Sadli, Kopral 2 Siliwangi, menembakkan peluru tepat ke dada orang tersebut yang belakangan diketahui Kahar Muzakar, sehingga beliau tewas. Jenazahnya dibawa ke Makassar, maka dengan tewasnya Kahar Muzakar berakhirlah pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Lanjut, pemberontakan DITI juga terjadi di Kalimantan. Ya, latar belakang pemberontakan DITI di Kalimantan yaitu pada 1949 terjadi kekecewaan kepada pemerintah pusat akibat program RERA terhadap divisi-divisi TNI dan ARI 4 di Kalimantan. Anggota yang tidak memenuhi syarat langsung dihentikan. Selain itu, para laskar bersenjata di Kalimantan kecewa dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan orang luar Kalimantan pada posisi penting di ARI 4. Ibnu Hajar terkena dampak RERA karena Ibnu Hajar buta huruf. Maka ia dan pengikutnya membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas, KRJT. Ya, Ibnu Hajar dan pengikutnya tersebut angkat senjata melawan TNI pada Maret 1950. Selanjutnya, jalannya pemadaman pemberontakan DITI di Kalimantan. Kartosuwiro menawarkan jabatan komandan DITI Kalimantan pada 1954 ya, untuk Ibnu Hajar sebagai komandan. Ya. Sebagai langkah diplomatis, ya, Soekarno berkunjung ke Banjarmasin pada 1955, mendesak Ibnu Hajar untuk meletakkan senjata dan mengutus Hasan Basri serta Idam Halid untuk melakukan pendekatan perdamaian. Namun cara tersebut kurang berhasil sehingga Presiden Soekarno ya menggunakan opsi militer. Ya. TNI melaksanakan operasi Delima pada 1959, ya, yaitu dengan menerapkan larangan pergi ke ladang dan hutan yang dikuasai pasukan Ibnu Hajar kepada para penduduk. Hal itu bertujuan untuk memutus suplai makanan sehingga banyak pengikut Ibnu Hajar yang menyerah dan kembali ke NKRI. Pada September 1963, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Ya, sebagaimana gambar di sebelah kiri kita penangkapan Ibnu Hajar ya, dan beliau diadili lalu dijatuhi hukuman mati. Itulah ya pembahasan kita mengenai pemberontakan DITI. Saya kira sebagaimana yang sudah disajikan ya, kita sudah mengetahui sejarah DITI di Jawa Barat ke pusatnya, kemudian merembet ke Jawa Tengah, kemudian ke Aceh, ke Sulawesi Selatan, ya sampai ke Kalimantan. Dengan demikian, ya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Kita akan membahas tentang pemberontakan APRA. Sampai jumpa. Bye.